Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut bab 3, yaitu query lanjutan. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara. Pokok bahasan, subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom. Pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam causal from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dalam causal with. Tabel yang digunakan yaitu tabel departemen, tabel employees, dan tabel job history. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Berikut posisi penulisan subquery dalam SQL comment. Seperti contoh di atas seperti ini, dan dituliskan seperti ini. Ini seperti ini. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penggunaan subquery. Select salary from employees where employee ID adalah 149. Nah, hasil yang keluar seperti ini. Subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple kolom. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Seperti ini. Pada main query where manager ID department ID in subquery ini. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa seperti ini. Select manager ID, department ID, from employees, where employee ID in 178 dan 174. Pembandingan tidak berpasangan, non-pairwise comparison subquery. Seperti ini. Where manager ID in, select manager ID from employee, where employee ID in 174 dan 141. Dan ini untuk yang departemen ID. Penggunaan query dalam causal from. Query bisa digunakan dalam causal from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view. Karena tidak membentuk objek database, berikut ini contoh penggunaan query dalam causal from. Select department ID, AVG, salary, salary, from employee, group by department ID, B. Hasilnya yang akan muncul adalah seperti ini. Pada kolom last name, salary, departemen ID, dan salary. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikut contoh penggunaan skala subquery dalam ekspresi case. Select department ID from department where location ID adalah 1800. Pada departemen ID. Berikut ini contoh penggunaan skala subquery dalam ekspresi order by. Select employee ID last name from employees A. Order by, select department name from department D, where A department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk
pemrosesan. Ambil baru the outer query, lalu jalankan inner query dengan menggunakan baris kandidat. Gunakan dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, lalu kembali lagi ke ambil. Berikut adalah penulisan dari kolerasi subquery menggunakan outer seperti ini. Kolerasi subquery digunakan untuk mengupdate baris, disebut juga dengan subquery kolerasi update. Berikut cara penulisan kolerasi update. Cara penulisannya seperti ini, dan contohnya seperti ini. Update employees A, set department name, select department name from department D, where A the department ID sama dengan D the department ID. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan sebagai berikut. Delete from tabel 1 alias 1, where column operator select expression from tabel 2 alias 2. Where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Contoh, delete from employees A, where employee ID sama dengan select employee ID from EMP story, where employee ID sama dengan employee ID. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan eksis. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer, where exists select it from employees, where manager ID sama dengan outer.employee ID. Dan hasilnya akan seperti ini. Contoh penggunaan non-axis. Select department ID, department name from department D, where non-axis select it from employees, where department ID, D the department ID. Hasilnya adalah ini. Non-axis. Penggunaan causal with. Dengan menggunakan causal with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Berikut contoh penggunaan causal with. Latihan soal. Pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Caranya, pertama kita buka JMD, masukkan SQL plus, lalu masukkan username dan password dengan code dan passwordnya. Setelah masuk dalam SQL, ini saya sudah membuat jawaban nomor 1. Select name depno sal from EMP, di mana departemen no dan sal in select depno sal from EMP where com is not known. Enter. Hasilnya akan muncul tabel name depno dan salarynya, gajinya. Alan Martin Ward Tunan dengan departemen 30 dengan salary atau gajinya seperti ini.
Lalu, pada soal nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID sama dengan 1700. Caranya kita buka CMD, lalu select first name, department name, salary from employees A, department J, where A the department ID sama dengan department ID, and salary null, commission fix sama dengan 0, in salary null, commission fix 0, dari employees A, department J, di mana department ID sama dengan di department ID dan location ID sama dengan 1700. Lalu kita enter. Inilah hasilnya. Ini adalah yang memiliki location ID 1700. Tabel ada 30 baris. Dengan tabel first name, department name, dan salary. Lalu kita masuk soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, target date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Caranya yaitu select first name, year date, dan salary. Nama awal, tanggal masuk, dan gaji. Dari tabel employee di mana salary null, commission fix 0, in select salary null, commission fix 0. Dari employees, tabel employees di mana last name-nya adalah Kocar, and last name adalah Kocar. Kita enter. Maka inilah yang sama dengan Kocar, yaitu first name-nya Lex, date-nya 13 Januari 1903 dengan gaji 17.000. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang namanya diawali dengan huruf T. Caranya yaitu dengan cara seperti ini. Select employee ID, first name, and employee ID. From employee A, select employee ID. From employees A, department D, dan location L, di mana E di department ID sama dengan D department ID, dan location ID-nya sama dengan L location ID. City like %T M, where employee ID sama dengan M employee ID. Hasilnya adalah Nuro selected karena tidak ada yang bertempat tinggal di kota yang awalannya berhuruf T. Lalu soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nama departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja.